Pernah nggak sih Anda ngerasain punya apartemen, tapi sertifikat atau akta jual belinya malah ditahan sama manajemen? Sering banget kan? Alasannya itu soal pembayaran BPHTB. Nah, kalau Anda mengalami ini, Anda wajib tahu hak-hak hukum Anda, dan kita akan kupas tuntas semuanya sekarang juga. Coba deh bayangin situasinya. Anda kan udah pengen semua urusan legalitas unit beres, tapi dokumen paling penting malah kayak disandra sama pengelola. Dalihnya ada urusan BPHTB yang belum selesai menurut versi mereka. Percaya deh, situasi kayak gini tuh umum banget, bikin frustrasi, dan yang paling penting, ini harus diluruskan secara hukum. Oke, kita langsung to the point aja ya. Tindakan manajemen menahan dokumen Anda dengan alasan BPHTB itu ilegal. Saya ulangi sekali lagi, tindakan itu sama sekali nggak punya dasar hukum yang sah. Kenapa? Nah, dalam beberapa menit ke depan, akan kami jelaskan secara gamblang alasannya, lengkap dengan pasal-pasal mana saja yang mereka langgar. Oke, biar jelas, ini akan kita bedah bareng-bareng. Pertama, kita akan bahas kenapa sertifikat Anda itu nggak boleh ditahan. Lalu, kita bedah tuntas bedanya BPHTB sama iuran pengelolaan. Kita juga akan lihat lapisan hukum apa aja yang dilanggar, siapa sebetulnya otoritas resminya, dan terakhir, yang paling penting, gimana cara bayar yang benar supaya Anda terlindungi. Oke, langkah pertama dan paling fundamental, kita harus bisa misahin dua hal yang sering banget dicampur adukan. Kewajiban Anda ke negara, yaitu pajak, dan kewajiban Anda ke pengelola gedung, yaitu iuran. Keduanya ini dua dunia yang beda banget. Poin paling krusialnya itu di sini. BPHTB itu pajak daerah. Artinya apa? Artinya, uang ini adalah haknya pemerintah kota atau kabupaten tempat Anda tinggal. Ini bukan iuran pengelolaan, bukan service charge, dan jelas bukan dana yang boleh dititipin atau mampir dulu di rekening manajemen. Wajib hukumnya disetor langsung ke kas negara. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya secara tajam banget. Lihat ya, BPHTB itu kewajiban publik. Dasar hukumnya undang-undang, dan uangnya masuk ke kas daerah. Otoritasnya siapa? Pemerintah. Sementara IPL itu kewajiban privat, dasarnya cuma AD/ART internal gedung, dan uangnya masuk ke kas pengelola. Otoritasnya ya manajemen. Jadi, keduanya ini main di liga hukum yang sama sekali berbeda. Sekarang, apa jadinya kalau pengelola nekat nyampur adukin dua hal ini dan ikut campur di urusan BPHTB Anda? Well, mereka bukan cuma salah, tapi juga berpotensi melakukan pelanggaran hukum yang sangat serius. Yuk kita lihat lapis demi lapis pelanggarannya. Coba deh perhatikan. Ini resikonya nggak main-main, dia bereskalasi. Awalnya itu pelanggaran administrasi pajak, karena manajemen seolah-olah jadi petugas pajak padahal bukan. Dari situ, bisa naik kelas jadi gugatan perdata, karena Anda jelas dirugikan. Dan puncaknya, ini yang paling seram, bisa masuk ke ranah pidana, yaitu penggelapan atau penipuan, kalau dana yang Anda setorkan itu mereka tahan dan nggak segera distorkan ke kas negara. Nah, ini dia prinsip utamanya dan ini penting banget untuk diingat. Kewajiban pajak Anda kepada negara itu nggak bisa dan nggak boleh dijadikan alat tawar-menawar atau alat tekanan oleh pihak swasta manapun, termasuk manajemen gedung. Menggunakan isu BPHTB buat menekan Anda soal iuran atau hal lain, itu jelas penyalahgunaan. Oke, kalau gitu, siapa dong yang sebetulnya berwenang ngurusin BPHTB? Jawabannya sudah pasti, bukan manajemen gedung. Mari kita luruskan, siapa otoritas yang sesungguhnya dalam masalah ini? Satu-satunya, saya ulangi, satu-satunya pihak yang punya wewenang hukum soal BPHTB itu adalah pemerintah kota, biasanya lewat Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Cuma mereka yang boleh netapin tarif, cuma mereka yang boleh nerima pembayaran Anda, cuma mereka yang bisa nerbitin bukti lunas yang sah, dan cuma mereka yang bisa melakukan audit kalau ada penyelewengan. Poin terpenting yang harus Anda ingat dari semua penjelasan ini adalah badan pengelola atau manajemen apartemen Anda itu sama sekali tidak punya peran, tidak punya wewenang hukum, dan bukan bagian dari sistem pemungutan pajak daerah. Mereka itu pihak luar. Titik. Baik, sekarang Anda sudah paham dasar hukumnya, sudah tahu siapa yang berwenang, terus gimana langkah praktisnya biar kita bisa bayar BPHTB dengan benar dan yang terpenting secara aman. Tolong ikuti checklist ini dengan disiplin. Pertama, selalu setor langsung ke kas daerah. Sekarang sudah gampang, biasanya lewat sistem online resmi kayak e-BPHTB. Kedua, pastikan bayarnya ke bank yang memang ditunjuk resmi oleh Pemkot. Ketiga, simpan baik-baik bukti setor resmi Anda. Dan yang paling krusial, ini saya harus tekankan, jangan pernah, sekali lagi jangan pernah bayar BPHTB secara tunai atau transfer ke rekening pribadi staf atau rekening atas nama manajemen. Jangan. Jadi,
Dengan semua informasi ini, kendali sekarang kembali ke tangan Anda. Ingat ya, ini bukan sekedar sengketa pembayaran biasa. Ini tentang supremasi hukum dan perlindungan hak milik Anda yang paling dasar. Kewajiban pajak Anda adalah urusan antara Anda dengan negara, bukan alat tawar-menawar manajemen. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap untuk membela hak Anda?